Menurut Riskesdas, data menunjukkan terjadi peningkatan obesitas sentral pada penduduk berusia di atas 15 tahun dari 26,6% pada tahun 2013 sampai 31% di 2018. Obesitas pada anak dan remaja mengakibatkan masalah kesehatan yang serius seperti penyakit jantung, ginjal, diabetes, dan lain sebagainya. Dan selain itu, obesitas pada remaja sering terkait dengan masalah psikologis seperti menurunnya rasa percaya diri, gangguan citra tubuh, masalah depresi, sampai kecemasan. Screening memberikan intervensi dini untuk mengubah faktor risiko yang terkait dengan obesitas. Nah, intervensi ini penting tidak hanya untuk mengurangi prevalensi obesitas, tapi juga untuk mengurangi beban penyakit kronis akibat obesitas. Intervensi dapat dilakukan dengan cara edukasi, di mana kita memberi informasi mengenai pentingnya menerapkan pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Antara tujuan kegiatan Festival Gagasan kami adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran tentang obesitas, implikasi kesehatannya dan metode pencegahan di kalangan siswa SMA. Selain itu, untuk mendidik siswa tentang pentingnya menjaga berat badan yang sihat melalui pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur. Yang ketiga, untuk mencegah obesitas sejak dini melalui deteksi dan intervensi. Dan yang terakhir, untuk mengurangi risiko kondisi atau komplikasi terkait obesitas seperti diabetes tipe 2. Obesitas adalah penumpukan lemak tidak normal atau berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Menurut WHO Asia Pasifik, seseorang dapat dikatakan obesitas apabila indeks massa tubuhnya lebih dari sama dengan 25. Selain itu, menurut Kementerian Kesehatan, seseorang dapat dikatakan obesitas sentral apabila pada laki-laki lingkar pinggangnya lebih dari sama dengan 90 cm, sedangkan perempuan lebih dari sama dengan 80 cm. Prinsip pengelolaan obesitas adalah dengan mengatur keseimbangan energi, di mana energi yang masuk harus lebih rendah dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, prinsip pengelolaan obesitas meliputi pengaturan pola makan, pengaturan pola aktivitas fisik, pengaturan pola emosi makan, serta pengaturan pola tidur atau pola istirahat. Penyebab dasar dari obesitas adalah ketidakseimbang asupan energi dengan energi yang dikeluarkan dalam jangka waktu yang panjang. Ketidakseimbangan energi ini dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain itu secara tidak langsung berkontribusi terhadap pola makan dan pola aktivitas individu. Pada remaja, faktor lain dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap aktivitas pola makan dan pola hidup remaja. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pencegahan dari masalah ini. Pencegahan dan juga pengelolaan kesehatan yang dilakukan secara proaktif dengan cara screening obesitas. Screening obesitas dilakukan dengan cara pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, lingkar lengan atas, dan lingkar pinggul. Tinggi badan dan berat badan digunakan untuk mengukur indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh yang kami gunakan bisa berikutnya ada dari Kemenkes RI dan kategorinya. Dan di sebelah sini dari WHO ASEAN Pasifik. Nah, rasio lingkar panggul dan lingkar perut pada pria berkisar kurang dari 80 cm dan kurang dari 90 cm pada wanita. Pengukuran lingkar lengan atas digunakan untuk mengukur tingkat status gizi seseorang, terutama status gizi bagi individu yang rentan. Dan juga norma pengukuran lingkar lengan tergantung pada usia dan jenis kelaminnya. Rangkaian acara kami laksanakan dalam 2 sesi, dibuka dengan sambutan MC juga perkenalan dari mahasiswa kelompok tutorial 7 Blok AMS 2024. Kemudian kami perkenalkan juga judul dan juga tujuan dari kegiatan ini, yaitu cerdas, cegah risiko obesitas dengan edukasi dan screening, dengan tujuan untuk mengedukasi siswa-siswa SMA terkait dengan risiko dan juga pencegahan dari obesitas di usia remaja. Sebelum pematerian, siswa-siswi kami berikan pretest untuk dikerjakan selama 5 menit setelah lembar pretest dibagikan. Nah, pengerjaan pretest ini sendiri dilakukan untuk mengukur pengetahuan siswa-siswi sebelum pematerian. Pemaparan materi dibawakan oleh divisi pemateri menggunakan PowerPoint yang ditayangkan dengan proyektor yang telah tersedia. Untuk pematerian sendiri dilakukan selama 15 menit, sudah termasuk dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk materinya sendiri mencakup definisi, epidemiologi, klasifikasi, kemudian penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, serta pengelolaan dari obesitas. Nah, setelah pematerian kami berikan lagi soal post-test untuk dikerjakan siswa-siswi selama 5 menit setelah lembar post-test dibagikan. Nah, untuk post-test ini sendiri dilakukan untuk mengukur pengetahuan siswa-siswi setelah pematerian.
Nah, berikutnya adalah kegiatan ice breaking. Nah, kegiatan ice breaking ini merupakan sesi games yang bertujuan untuk mencairkan dan menghangatkan suasana serta membangun keakraban antar para peserta melalui permainan yang menyenangkan dan interaktif. Lalu untuk pemeriksaan obesitas dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lengan atas, lingkar panggul, dan lingkar pinggang. Setiap peserta akan diberikan lembar screening untuk mencatat hasil pengukuran. Nah, lembar screening ini berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, dan juga BMI. BMI ini pengukuran akan dilakukan oleh panitia. Logbook ini akan diserahkan kepada siswa-siswi yang terindikasi obesitas berdasarkan data yang telah kami perhitungkan dan akan diberikan kepada pihak sekolah. Kegiatan ini secara khusus dilakukan kepada siswa kelas 12.3 dan 12.5 SMA Negeri 1 Bandung dengan tujuan memberikan pemahaman tentang penyakit obesitas serta pencegahannya. Terdapat 2 jenis screening yang kami lakukan pada kegiatan Fesgas Cerdas ini. Yang pertama adalah screening dari obesitas sentral dan yang kedua adalah screening dari obesitas perifer. Nah, untuk screening dari obesitas perifer sendiri, kami menggunakan IMT atau indeks massa tubuh sebagai patokannya. Nah, setelah dilakukan screening, didapatkan bahwa sebesar 33,3% memiliki berat badan kurang, kemudian 44,9% memiliki berat badan normal, 13% beresiko, dan 4,3% obesitas derajat 1 dan 4,3% juga memiliki obesitas derajat 2. Kemudian untuk screening dari obesitas sentral, kami melakukan pengukuran berdasarkan lingkar panggul dan lingkar pinggangnya. Didapatkan bahwa pada laki-laki sebanyak 20,7% memiliki obesitas sentral, sedangkan pada perempuan didapatkan bahwa sebanyak 7,5% memiliki obesitas sentral. Indikator keberhasilan pada kegiatan cerdas ini terdapat 2 poin. Untuk poin yang pertama adalah kehadiran peserta sebanyak 50 orang atau sekitar 70% dari perkiraan kehadiran dari 2 kelas. Nah, poin ini tercapai di mana terdapat 69 orang yang menghadiri kegiatan Fesgas dari Cerdas ini. Kemudian untuk poin yang kedua adalah peningkatan nilai dari prioritas Psikostes sebesar 10%. Dan pada hasil penilaian ternyata didapatkan sebesar 17% kenaikan dari nilai dari prioritas Psikostes. Dari pelaksanaan Festival Gagasan yang telah dilaksanakan oleh kelompok 7 tutorial MS, terdapat beberapa evaluasi yang perlu ditingkatkan untuk blok berikutnya. Yang pertama, adanya keperluan logistik yang belum siap untuk digunakan. Contohnya adalah microtoys yang belum menempel dengan baik di dinding. Yang kedua, adanya kegiatan yang bersifat wajib tetapi tidak diketahui oleh kelompok 7 tutorial EMS sehingga mengakibatkan adanya pengunduran waktu kegiatan Festival Gagasan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya kelompok 7 tutorial EMS datang lebih awal untuk mempersiapkan keperluan logistik terlebih dahulu. Dan yang kedua, adanya komunikasi dengan pihak sekolah mengenai kegiatan yang bersifat wajib agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rundown yang telah ditentukan.